Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Amarwadia dengan NIM 22202086 dari kelas PAI 2202I atau Akidah Akhlak 4. Pada video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sebagai ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Rojali MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan tema Anwa'u minasyirki. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu teksnya. Anwa'u minasyirki. Pada bagian alif, al-halfu bi ghairillah. Al-halfu ma'nahu al-qasamu bil mu'azzami li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi fal halfu bi syai'i ta'zimu lahu wa ta'zimu haqqulillahi ta'ala la yanbaghi li ghairihi فلذا لا يحل الخلف بغير الله مهما كان عظام المحلوف به كنبي صلى الله عليه وسلم وكعبة المشرفة. Baiklah, langsung saja kita analisis i'rab dan kedudukan kata dalam kalimat serta maknanya. Anwa'u minasyirki. Pada kata anwa'u, kedudukannya sebagai mubtada marfu' wa 'alamata rafa' dhammah zahiratuh. Jadi anwa'u ini kedudukannya sebagai mubtada marfu' dengan rafa' dhammah. Jadi diakhiri dengan harakat dhammah pada akhir katanya. Selanjutnya minasyirki. Nah, kata minah sendiri merupakan jar, sedangkan asyirki kedudukannya majrur muta'allaq bi anwa'u. Jadi muta'allaq dengan kata sebelumnya yaitu anwa'u. Jadi minasyirki kedudukannya sebagai jar majrur muta'allaq bi anwa'u. Sedangkan arti keseluruhannya anwa'u merupakan jenis-jenis atau macam-macam minasyirki dari syirik atau macam-macam jenis syirik seperti itu. Pada kata selanjutnya yaitu al-halfu bi ghairillah. Kata al-halfu berkedudukan sebagai mubtada marfu' bi ghairillah. Huruf bi merupakan jar dengan bi ghairillahi berkedudukan sebagai jar majrur muta'allaq bil mubtada dari mubtada al-halfu tadi, sehingga dia juga wahwa mudhaf wa mudhaf ilaih berkedudukan juga sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Dengan arti lengkapnya itu sumpah dengan selain Allah. Selanjutnya kata al-halfu ma'nahu al-qasamu bil mu'azzami. Al-halfu seperti yang sebelumnya berkedudukan sebagai mubtada, ma'nahu, nah ini kedudukannya sebagai khabar dan juga mudhaf wa mudhaf ilaih, karena maknahu hu-nya itu sebagai dhamir, jadi dia berkedudukan sebagai wa mudhaf ilaih. Pada kata selanjutnya al-qasamu merupakan badal min maknahu, sedangkan bil mu'azzami dirinya itu huruf jar, mu'azzami majrur muta'allaq bil al-qasam. Oke? Karena dia majrur maka itu dia berharakat kasrah bil mu'azzam. Dengan arti sumpah, artinya adalah bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan. Kalimat selanjutnya lita'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi. Lita'kidil berkedudukan sebagai jar majrur muta'allaq bi al-qasamu dengan al-qasamu pada kalimat sebelumnya
al-azmi sebagai mudhaf ilaih, ala fi'li syai'in kata ala merupakan huruf jar, fi'li syai'in majrur muta'allaq bil azmi, sedangkan au tarkihi merupakan ma'tuf dengan kata fi'li syai'in. Jadi dia mengikuti harakatnya seperti dengan syai'in, jadi harakatnya kasrah. Dengan arti secara jelas itu adalah untuk menegaskan tekad melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Selanjutnya, kalimat selanjutnya, fal halfu bi syai'i ta'zimu lahu. Huruf fa itu merupakan isti'na atau kata sambung, berkedudukan sebagai kata sambung. Terus al halfu merupakan mubtada, bi syai'i merupakan jar majrur muta'allaq bi syai'in muta'allaq. Selanjutnya ta'zimu merupakan khabar marfu', dan ta'zimu merupakan khabar marfu' dengan tambahan lahu sebagai jar majrur muta'allaq dari kata ta'zimu. Seperti itu. Maka arti secara keseluruhannya, fa itu maka, al-halfu bersumpahlah, bi syai'in dengan sesuatu, ta'zimu lahu berarti mengagungkannya. Maka bersumpah dengan sesuatu berarti mengagungkannya. Kalimat selanjutnya, wa ta'zimu haqqullahi ta'ala la yanbaghi li ghairihi. At-ta'zimu merupakan mubtada, haqqu merupakan khabarnya dengan harakatnya itu marfu' sehingga diharakati dhammah. Lillahi merupakan huruf jar majrur muta'allaq dengan bi haqqu tadi. Ta'ala merupakan sifat atau hal, la yanbaghi li ghairihi. La yanbaghi li ghairihi. La itu merupakan jumlah isti'nafi. Oke. Yanbaghi merupakan fi'il mudhari' dengan marfu'. Sedangkan pada kalimat selanjutnya, li ghairihi merupakan jar majrur dengan artinya itu adalah dan pengagungan adalah hak Allah semata, tidak pantas bagi selainnya. Kalimat selanjutnya, faliza la yahillul halfu bi ghairillah. Faliza merupakan fa itu li sababatihi. Jadi fa itu seperti maka sebab itu, dengan artian maka sebab itu atau liza zalik, maka dari itu maka karena itu atau maka sebab itu. La yahillu yahillunya itu fi'al mudhari' marfu' dan al-khalfu bukan fa'il dari yahillu tadi. Sedangkan bi ghairillahi merupakan jar majrur muta'allaq dengan kalimat sebelumnya bi yahillu tadi, dan berkedudukan juga sebagai mudhaf ilaih, sehingga artiannya maka karena itu tidak halal bersumpah dengan selain Allah. Selanjutnya, mahma kana 'izamul mahlufi bihi. Mahma merupakan adat atau angka syarta yang menunjukkan seberapa besar. Kana merupakan fi'il madi nasih. 'Izamu merupakan isim kana marfu', sedangkan al-mahlufi bihi merupakan mudhaf ilaih dengan bihinya merupakan jar majrur muta'allaq dengan kata aizamu pada kalimat sebelumnya, dengan artinya seberapa besar apapun yang dijadikan objek sumpah. Selanjutnya kalimat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Ka'batil musyarrafati. Pada kata ka Nabi, huruf kaf
itu merupakan huruf tashbih, sedangkan an-nabi merupakan isim majrur, dan wal ka'batil musyarrafati merupakan ma'tuf ala an-nabi dengan artian ka seperti kana nabi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ka'bati dan Ka'bah al musyarrafati yang mulia, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ka'bah yang mulia. Selanjutnya, waqad ajma'al ulama ala annal yamina la takunu illa billahi aw bisifatihi wa ajma'u alal man'i minal khalfi bi ghairihi. Qad ajma'a, qad merupakan harfu tahqiq, ajma'a fi'il madi. Nah, kata ajma'anya itu merupakan fi'il madi, sedangkan qadnya itu merupakan harfu tahqiq. Sedangkan pada kata al-ulama'u merupakan fa'il marfu, dan kata ala anna merupakan jar majrur, dan annanya merupakan harfu taukidi wa nasaf. Jadi dia nasaf, juga nasaf. Al-yamina, al-yamin, pada kata al-yamina itu merupakan isim an dan dia mansub. Dan kata la takunu itu merupakan fi'il mudhari' marfu' dan jumlah fi'liyatun khabar anna merupakan illa billahi, merupakan isti'na'i dan merupakan marfu', au bisifatihi merupakan berkedua sebagai ma'tuf dari billahi tadi, sehingga dia dengan harokat yang sama, bisifatihi, dan pada kalimat terakhirnya au ajma'u alal man'i minal halfi bi ghairihi, itu merupakan jumlah ma'tufi dengan binafsin dina, dengan artian para ulama telah sepakat bahwa sumpah hanya boleh dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya, dan mereka juga bersepakat melarang bersumpah selain namanya. Adapun contoh kalimat syirik, pada teks narasi itu disebutkan mislu qaulihim laulal qa'idu lahuzimal jaisu laula yahdul muhlisina lama najha hadha amru sanahzimul aduwa wa nuhaqqikul nasra was-sahihu fi misli hadhihi aqwali an yaqula laulallahu summal qa'idu lahuzimal jais. Jadi contoh kalimat syirik itu apa? Pada kata mislah qaulihim, mislah merupakan isim bermakna yang mansub ala dzarafi hi, sedangkan qaulihim merupakan mudhof ilaih dari kata qaula yang merupakan dhamir hum sebagai mudhof ilaihnya. Sedangkan pada kalimat selanjutnya laula al-qa'idu la huzimal jaisu, laula itu merupakan adat sarto ghairi jazm tafdi al minta' li wujudi, sedangkan al-qa'idu merupakan isim dari laula dan berharokat marfu' atau dhammah. La huzima itu kata huzima merupakan fi'il madi mabni li majhula, dan al-jaisu merupakan na'ab fa'il marfu'.
fa'il marfu'. Dengan terjemahannya seperti mereka berkata, misla qaulihim, seperti mereka berkata, laula kalau bukan karena kalau bukan al-qaidu karena pemimpin, la huzima pemimpin tertentu, tentu la huzima yaisu, tentu tentara dikalahkan. Jadi terjemahannya seperti mereka berkata, kalau bukan karena pemimpin tentu tentara dikalahkan. Dapat kita maknai secara keseluruhan, salah satu bentuk syirik yaitu bersumpah dengan selain Allah. Sudah dijelaskan pada teks tersebut bahwa sumpah atau khalf artinya adalah menguatkan tekad untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan mengagungkan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Mengagungkan sesuatu dalam sumpah ini dalam bentuk pengagungan, sedangkan pengagungan itu mutlak hanyalah hak Allah semata. Karena itu tidak halal bersumpah dengan selain Allah meskipun yang disebutkan dalam sumpah itu sangat mulia. Misalnya seperti Nabi Muhammad SAW dan juga Ka'bah. Seluruh ulama telah sepakat bahwa sumpah hanya boleh dilakukan dengan menyebut Allah atau sifat-sifatnya, dan mereka juga sepakat untuk melarang bersumpah dengan selainnya. Nah, dari contoh kalimat yang tadi sudah disebutkan, itu mengajarkan kita bahwa pentingnya mentauhidkan Allah dalam ucapan dengan menyandarkan hasil dan sebab kepada Allah terlebih dahulu. Lalu sebab-sebab duniawi boleh disebut setelahnya dengan kata penghubung summa atau kemudian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bersumpah atas nama selain Allah adalah bentuk kesyirikan kecil atau syirik asghar karena menyandarkan perlindungan atau manfaat kepada selain Allah. Larangan ini sangat tegas dalam syariat karena bertentangan dengan tauhid dan akidah Islam yang murni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.